semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Edisi Kangen Liburan hari ini Minlight akan menceritakan sebuah tempat yang menurut Minlight dan sebagian orang yang setuju adalah tempat yang indah untuk dikunjungi jika ada waktu dan uang. Lembah Bamiyan yang terkenal dengan keindahan alamnya terletak di Afghanistan Tengah dan berjarak sekitar 130 km di barat laut kota Kabul dan berada di ketinggian 2.590 meter di atas permukaan laut. Di masa lampau ia termasuk ke dalam jalur sutra. Jalur ini menghubungkan perdagangan antara Asia Selatan, Asia Tengah, Cina hingga Kekaisaran Romawi. Karena banyaknya pelancong sekaligus pedagang yang singgah di Lembah Bamiyan menjadikannya sebagai tempat pemberhentian dan peristirahatan. Banyak para pedagang dari Cina, penganut Buddhisme, kemudian mendirikan biara-biara peribadahan, tempat pertapaan termasuk patung-patung keagamaan yang unik dan rumit. Unsur seni klasik dan unik bercorak Buddha kemudian berpengaruh kuat di wilayah Lembah Bamiyan. Dalam perkembangannya, wilayah Lembah Bamiyan menjadi saksi bagaimana landscape budaya dan peninggalan arkeologis Buddhisme di Afghanistan pernah berjaya di rentang abad ke-1 hingga ke-13. Menurut catatan Ensiklopedia Britannica, Bamiyan pertama kali disebutkan dalam sumber-sumber manuskrip Cina pada abad ke-5 dan diketahui dikunjungi oleh para biksu Buddha Cina dan pelancong asal Faxian dan Xuanzang. Pada saat itu, tempat ini juga menjadi pusat perdagangan di jalur sutra. Maka tak heran jika ada dua patung raksasa dari sosok tokoh Buddha. Mereka adalah Buddha Vairocana atau yang populer disebut Solsol, dengan ketinggian 53 meter sekaligus yang terbesar, dan Buddha Gautama yang tingginya mencapai 35 meter yang diketahui dibuat pada abad ke-4 dan ke-5. Karya-karya bercorak Buddhisme di tebing-tebing Bamiyan ini bukan hanya berupa dua patung raksasa saja. Banyak juga mural yang mirip dengan yang ada di Zhenjiang, Cina. Analisis terhadap mural-mural tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan cat berbasis minyak pada abad ke-7 menjadi contoh awal mula lukisan berbasis minyak di dunia. Tak heran apabila kemudian peninggalan arkeologis dan landmark budaya di sepanjang jalur Lembah Bamiyan, termasuk keberadaan patung Buddha raksasa yang dianggap terbesar di dunia ini, terdaftar sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Keberadaan peninggalan budaya dan arkeologis warisan Buddha ini menjadi saksi silih bergantinya kekuasaan dan pertempuran. Kiamat kecil pernah datang menyambangi penduduk di Lembah Bamiyan. Salah satunya adalah ketika iring-iringan Genghis Khan datang pada tahun 1221. Frank Harold dari University of Washington menuliskannya dalam Bamiyan and Buddhist Afghanistan. Ketika itu, Genghis Khan mengirimkan pasukan kecil untuk merebut lembah tersebut yang dipimpin langsung oleh cucunya. Ketika bertempur dengan penduduk kota Zari-Zohak, cucu kesayangan Genghis Khan yang sekaligus memimpin pasukan terbunuh oleh penjaga benteng kota. Hal ini memicu kemarahan besar Genghis Khan yang membuatnya bersumpah akan membalas dendam hingga ke anak cucu penduduk setempat. Tidak ada manusia ataupun hewan yang diizinkan untuk hidup. Sabda Genghis Khan tersebut benar-benar dilakukan. Kota Zari-Zohak yang merupakan tempat bermukim sekitar 3.000 orang dibinasakan. Bangunan-bangunan yang berdiri pun dihancurkan. Kini hanya tersisa reruntuhan kota mati sebagai saksi bisu tentang kebengisan sosok kepemimpinan Genghis Khan. Biara-biara Buddha seperti dicatat dalam laporan UNESCO juga turut dijarah oleh pasukan penghancur. Pada abad ke-19, giliran Raja Nader Afshar dari Persia menyambangi kawasan Bamiyan dan turut mengarahkan meriam mereka untuk menembaki patung-patung besar yang berdiri menempel di ceruk tebing Bamiyan. Penghancuran dengan menyasar wajah dari patung raksasa Buddha di Bamiyan juga pernah dilakukan oleh Abdurrahman Khan selaku Raja Afghanistan. Ketika Republik Islam Afghanistan berdiri dan kelompok-kelompok militan ekstremis Taliban berkuasa, patung-patung peninggalan peradaban Buddha di Bamiyan kembali menjadi incaran kuat untuk dihancurkan. Setelah Taliban mengendalikan Bamiyan pada tahun 1998, Wahid yang merupakan komandan pasukan Taliban pernah melakukan pengeboran dan membuat lubang di kepala patung Buddha untuk meletakkan bahan peledak. Sebelum berhasil melakukan aksi peledakan tersebut, ia dicegah oleh gubernur setempat. Mullah Muhammad Omar selaku pemimpin tertinggi Taliban lalu memerintahkannya untuk tidak melakukan peledakan tersebut. Mullah Muhammad Omar pada tahun 1999 bahkan sempat mengeluarkan keputusan untuk mendukung pelestarian patung Buddha di Bamiyan karena menurutnya populasi umat Buddha di Afghanistan sudah tidak ada lagi, sehingga patung-patung tersebut sudah tidak lagi disembah. Ia juga mempertimbangkan bahwa pemerintah Afghanistan membuat patung-patung Buddha di Bamiyan menjadi sumber pendapatan di sektor pariwisata. Penghancuran seperti yang dilakukan oleh Abdul Wahid terhadap patung-patung raksasa Buddha benar-benar dilakukan ketika sejumlah ulama radikal Afghanistan menyerukan kampanye Islam terhadap masyarakat Afghanistan.
Taliban sebagai kelompok pelaksana segera melarang semua bentuk gambar, musik, dan olahraga, termasuk televisi. Pada 26 Februari 2001, Taliban mengumumkan fatwa tentang penghancuran patung-patung Buddha, dan pada Maret 2001, patung-patung itu benar-benar dihancurkan dengan restu dari Mullah Muhammad Omar. Berbeda dari upaya penghancuran yang pernah dilakukan, kali ini Taliban benar-benar menghancurkan secara keseluruhan patung tersebut hingga ke mata kaki. Seperti yang dikatakan oleh Qudratullah Jamal, selaku Menteri Informasi Taliban, penghancuran patung-patung Buddha tersebut tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan kedua patung tersebut terukir di tebing dan mereka benar-benar melekat di gunung. Sementara itu, pimpinan tertinggi Taliban, Mullah Muhammad Omar, dalam suatu wawancara dengan Rediff, media lokal India, mengatakan bahwa kelompoknya menghancurkan patung Buddha Bamiyan lantaran menurutnya lebih banyak orang yang peduli terhadap patung Buddha dibandingkan kelaparan yang melanda ribuan orang Afghanistan. Ia mengatakan dirinya tidak ingin menghancurkan Buddha Bamiyan. Namun beberapa orang asing datang kepadanya dan mengatakan mereka ingin melakukan pekerjaan perbaikan Buddha Bamiyan yang telah sedikit rusak karena hujan. Hal ini mengejutkan pimpinan Taliban tersebut. Ia berpikir bahwa orang-orang ini tidak berperasaan karena tidak memperhatikan ribuan orang Afghanistan yang mati kelaparan. Tetapi mereka begitu khawatir terhadap objek non-hidup seperti patung Buddha. Itulah yang menjadi sebab dirinya memerintahkan untuk menghancurkan patung tersebut. Mullah Muhammad Omar juga menambahkan bahwa seandainya saja orang-orang itu datang untuk pekerjaan kemanusiaan, dirinya tidak akan pernah memerintahkan penghancuran tersebut. Upaya pelestarian dan perhatian terhadap sisa-sisa reruntuhan patung ini terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Sisa-sisa dari Buddha Bamiyan kemudian dimasukkan ke dalam World Monument Watchlist 2008 oleh Yayasan Monumen Dunia dan bagian dari 100 situs paling terancam punah. Nah, itu dia tadi kisah dari salah satu warisan budaya yang menurut Minlat sangat mempesona. Keberadaan arkeologi Buddha yang berada di wilayah Muslim ini menjadi perpaduan yang sangat indah untuk dinikmati. Nah, gimana menurut kalian? Udah ada keinginan buat liburan ke sini dong?